Kitab ini dipelajari di seluruh pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Nusantara. Jadi seluruh Nusantara itu meliputi Indonesia, Malaysia, yang Islam nih asal pesantrennya Ahlus Sunnah wal Jamaah aja hampir dipastikan di kurikulumnya itu dipelajari kitab ini. Ini Syarah Fathul Mu'in yang disebut I'anatul Thalibin, 4 biji nih. Tapi ini juz keberapa nih? Juz 1, 4 biji. Asal inya sekolah pesantren bujur-bujur tamat, pesantren mana aja biasanya tahu kitab ini nih dan berisi kitab ini nih. Nah, kenapa? Karena yang menyusun kitab ini adalah gurunya, maha gurunya oleh guru-guru ulama besar Nusantara. Jadi ulama-ulama besar Nusantara kita yang bahari-bahari, nah kayak Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan yang lain-lainnya Kakawanan Sidin, Imbah itu pulang Datuk Kasful, pendiri Darussalam yang mujaddidnya, dan yang lain-lain. Itu berataan itu basanad sampai ke Sidin, sanadnya. Basi sanadnya sampai ke Sidin. Termasuk gurunya oleh Bubuhan Sidin itu. Nah, yang dikenal Said Bakri Syata ngarannya, yang menyusun kitab I'anatul Thalibin nih. Nah, yang menurut sejarah yang tukang tulisakannya kitab ini adalah Duriyat Datuk Kalambayan juga, yang jadi sekretarisnya oleh Said Bakri Syata itu tuh. Nah, jadi di kitab sini ada lengkap ketiga-tiganya nih tuh. Nah, pertama lah bacakan. Nah, pada kitabnya tadi aja, bisi garam dulu. Nah, juz berapa tadi aja? Nah, halaman berapa aja? Nah, cari seorang situ halamannya. Nah, faidah li tasbitil iman, supaya iman kita tuh kokoh, mantap, kuat, mujarrabah, ini mujarab benar jasidin an katsirin minal arifin, sudah diamalkan oleh orang-orang wali, di mana mereka mau kuat mengamalkan bi'ilamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu rata-rata seluruhnya langsung Nabi yang memadahi. Nah, ini nih. Lah, wa amarahu bidzalika, dan Nabi menyuruh mereka orang-orang wali ini itu mengamalkan apa yang dibaca baina sunnati subuhi wal faridah, di antara qobliyah subuh dan fardunya. Nah, apa yang dibaca? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta arba'ina marratan, 40 kali. Tulisannya tuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Nah, apa gunanya? Supaya iman kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Supaya jangan sampai yang iman di dada rasa malayang. Itu penting bener iman dijaga nih, karena orang modal utama masuk surga itu ada iman. Selama iman tuh masih ada, walaupun sabigi dabu, ada aja harapan masuk surga. Nah, sabigi dabu, tapi masuk neraka bang dulu kalau iman sabigi dabu aja. Tapi ujung-ujungnya masuk surga juga. Nah, kita ini jangan sampai melewati transit di neraka, jangan sampai. Jadi iman tuh sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Yang memelihara Allah. Kalau kada dipelihara, iman tuh naik turun, bahkan bisa berkurang tak kikis. Maka yang memelihara iman Allah. Sebabnya apa? Ada sebab. Hilang haus gin ada sebab, minum. Nah, mau Tuhan memelihara iman kita, diantaranya bila kita mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jadi ujar penyusun kitab ini orang wali Allah, Habib orangnya lah, rujuk ke ulama, rujukan yang bahari-bahari itu merujuk ke Sidin ini. Nah, jadi ujar Sidin, rata-rata beban wali-wali Allah Ta'ala dipasani oleh Nabi secara langsung, yaitu jangan kada mengamalkan ini 40 kali membaca imbah qobliyah subuh dan subuhnya. Antaranya tuh di situ. Nah, kuat dalilnya lah ini nah. Lalu berikutnya waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsa sahihatin katsiratin, pada banyak hadis yang sahih. Nah, penintu amara biha ba'du ashabihi,
menyuruh mengamalkan membaca itu oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi litausi'atir rizki, supaya luas rezeki. Apa itu amalannya? Nah, qala ba'dul arifin, bahkan sebagian wali-wali berucap mengomentari nih, wahia, amalan tersebut mujarrabatun, mujarab benar, ini lain lagi lah. Nah, mujarrabah itu kita kabul benar, libastir rizki, untuk meluaskan rizki az-zahir, rizki yang zahir, cak ibarat berdagang, pamayuan, wal batin, bahkan rezeki yang batin. Apa rezeki batin? Musyahadah, mukasyafah, muraqabah, itu rezeki batin sebenarnya. Wahia, nah ini bacaannya, nah yang para sahabat Nabi menyuruh benar mengamalkan itu, bahkan para wali-wali menyuruh juga, karena mereka mengalami benar lawan fadilatnya itu, nah dapat mujarrab rezeki zahir dan batin. Wah, apa itu kalimatnya? Hadhihi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kullu yaumin mi'ata marrah, tiap hari 100 kali. Nah, tiap hari 100 kali membacanya. Sebenarnya kalau la ilaha illallahul malikul haqqul mubin tasarah aja kan baca apabila-bila ke waktunya. Coba bubuhan orang soleh bahari, mandaknya di situ timingnya, imbah yahyu qayyum la ilaha illa anta. Nah, satu dulu, dua sudahlah. Dan selanjutnya pulang jasidin subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah. Kullu yaumin 100 kali juga, tiap hari 100 kali juga. Nah, itu juga sama jasidin fadilatnya kayak tadi juga sudah padahal. Wa istahsana katsirun minal asyakh, menganggap sangat baik oleh kebanyakan para guru-guru yang wali-wali, antakuna, bahwa itu dibaca baina sunnati subhi wal faridah, di antara qabliyah subuh dan wajibnya. Nah, ini tiga ini nah. Fa in fatat fi dzalika ba'da salati subhi, amun kita kada baca antara qabliyah subuh lawan subuhnya, baca sini mbah subuh di qada. Amun kada baca juga wa qabla tulu'is syamsi, waktu duha dibaca, matahari sudah timbul. Mun kada baca juga fa in fatat fi dzalika fa inda zawal, imbah zuhur. Jadi bacaan itu. Nah, fala yang bagi lil abdi, maka kada sepatutnya bagi seorang hamba Allah ayu khaliya yaumahu anha, bahwa ia mengosongkan harinya dari membaca tiga macam itu. Nah, ini nah, catat halamannya, nah halaman 247 kitab I'anatul Talibin. Dalilnya nih. Nah. Jadi pendiri Nahdlatul Ulama'in ini termasuk murid Sidin. Datuk Kasbul termasuk murid Sidin. Bahkan termasuk cucu lah hitungannya dari segi tingkatan sanad, termasuk cucu. Dan seluruh ulama-ulama Nusantara. Nah, itu mengamalkannya. Nah, kalau nya Guru Sokobol Bahari Sidin berkisah, Syekh Jasidin diantaranya bukan hanya di kitab ini menjadi dalil kenapa membaca imbah qobliyah subuh, tapi Sidin melihat langsung ini nih, yang tiga macam itu nah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100, subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah 100. Itu Sidin melihat langsung waktu Sidin berjalan ke Kiai Hamid Pasuruan. Nah, kan Sidin berjalan menjelang sahur, berjalan ke situ. Nah, sampai bah orang ajan subuh, bah itu membaca ini sekalinya 3 kali jasidin. Yang ini ya yo kayo lila antan itu, ban itu pulang apa tadi? Yang la ilaha illallah makhluq mubin, hanya subhanallah bihamdihi subhanallah. Batuntong tuh jin hanyar orang komat. Nah, hanyar orang komat. Sidin waktu itu berjalan ke Kiai Hamid Pasuruan itu dengan Guru Bangil waktu itu berdua. Di situ Sidin langsung melihat langsung yang diamalkan di sana kayak itu. Lalu di sekumpul pun dibaca juga kayak itu. Nah, jadi Sidin pertama memang ada kitabnya, anjurannya dari para ulama. Yang kedua, Sidin melihat terinspirasi juga di situ. Sidin melihat dengan Kiai Hamid Pasuruan ini. Karena Kiai Hamid itu kawan akrab Guru Bangil. Kawan akrab kita. Nah, itu itunya insyaallah kita sambung wallahu a'lam.